Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Jangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa terdiri dari 3, yaitu ragam bahasa lisan, yang kedua ragam bahasa tulis, yang ketiga ragam baku. Ragam lisan, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperlihatkan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif, tidak bergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. 4. Mengembangkan konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Struktur bahasanya, kalimatnya juga harus jelas dan runtut. Selanjutnya, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Kelebihannya, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. 2. Umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memberikan informasi. Kekurangannya, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada, akibat bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. 2. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Ragam baku dan non baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagai besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dengan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek atau bahasa daerah. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam dialek, variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Yang kedua, ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa, membangun aksen yang berbeda-beda. Ragam terpelajar, bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya yang tidak terpelajar: video, film, komplek, pelajar, vitamin. Terpelajar, video, film, komplek. Ragam resmi, bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri-ciri ragam resmi: menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan kata ganti resmi. 3. Menggunakan imbuhan secara lengkap.
Menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi, bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ciri-ciri ragam tidak resmi tidak menggunakan unsur gramatikal secara aktivis dan konsisten, tidak menggunakan kata ganti resmi, tidak menggunakan imbuhan secara lengkap, dan tidak menggunakan kata baku. Sekian dari saya, terima kasih.